Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadep. Menyediakan waktunya hadir di sini tentang virus corona. Yang dimana virus corona sudah dijelaskan dari sebagian nama Pak Kadep. Ini demi kepentingan kita pribadi kita sendiri, bukan demi kalau yang ini bukan demi masyarakat, itu kepentingan kita sendiri sama keluarga kita. Karena apa? Ibaratnya kalau penyebarannya virus ini memang dia nggak seganas kayak MERS, tapi penularannya lebih serem dari MERS sama SARS. Ibaratnya sama kayak orang sakit batuk pilek, karena sakit batuk bisa menyebarnya secepat itu penyebarannya. Ya, jadi tolong diperhatikan di mana tujuan kita sekarang belajar corona ini buat menjaga diri kita sendiri yang terutama, kedua keluarga kita, baru yang terakhir masyarakat. Ya. Langsung saja mulai ya. Langsung saja mulai. Kita bahas kesiagaan menghadapi COVID-19 di Puskesmas Indonesia kita di sini ya, di kita sebagai tenaga kesehatannya. Next. Ya, ini yang belum update hari ini, maksudnya ini yang update kemarin ya, bukan yang hari ini, update kemarin secara global ini 13 sudah 2 kasus konfirmasi, terus 4.012 kasus kematiannya. Terus Cina menunjukkan angka yang paling tinggi sekitar 924 kasus yang konfirmasi yang sudah positif. Terus yang 61.475 yang sembuh dan 3.000 yang kasusnya kematiannya. Ya. Ini kalau di luar Cina, ini di luar Cina ini semua negeri Cina, jadi Indonesia sudah termasuk 32.000 kasus konfirmasi, 82 kematian. 9 negara wilayah. Terus Indonesia jumlah orang yang diperiksa 793, hasil positif ini 27, tapi update yang terbaru udah 34 orang, semuanya itu yang dari luar. Terus yang meninggal baru satu orangnya tapi bukan dari negara kita, tapi orang yang datang ke Indonesia sendiri. Ya, dan sekarang maksudnya corona ini sebenarnya udah bukan tingkatnya udah bukan nasional lagi ya, tapi udah tingkatnya dunia. Jadi karena penyebarannya yang sangat cepat, jadi dunia udah warning gitu, udah high alert gitu. Ya, ini lanjut. Ya, coronavirus, sebenarnya coronavirus ini adalah virus yang nggak asing sebenarnya. Dulu kita pernah diributin SARS sama MERS. Itu satu jenis, satu keluarga sama SARS sama MERS. Dulu nggak ribut karena medsos kita nggak ada, tapi sekarang medsosnya wow, jadi ribut banget. Apalagi sekarang yang Cina lagi yang terkena gitu, itu makanya ribut banget. Dan proses penyebarannya itu cepat, itu jadi masalahnya. Tapi kalau masalah angka mortalitasnya masih tinggian MERS atau SARS. Nah, kenapa namanya coronavirus 19? Karena ditemukannya tahun 2019 itu sendiri. Ya. Di pertama kali ditemukan di Cina tahun 2019 yang masih mengira-ngira, sekarang kan masih penelitiannya belum banyak tentang corona. Mengira-ngira itu penyebabnya dari kelelawar itu sendiri. Tapi kalau yang SARS sama MERS emang dia prosesnya dari kelelawar, dia yang utamanya itu di kelelawar. Ada bisa bantu sekali. Ya, gejalanya ini mirip sekali sama SARS sama masuk sendiri. Gejalanya itu gejala infeksi saluran pernapasan. Jadi gejalanya sama kayak pasien kita yang banyak sekarang, batuk, pilek, demam, batuk, pilek, itu intinya. Jadi kalau makanya nyerinya itu di sini kita nggak tahu nih gejalanya itu kayak gimana, batuk, pilek. Gejala itu dia tuh spesifiknya dia itu corona atau enggak kan harus ada bilang. Kalau gejalanya sama kayak batuk, pilek gitu. Ya, terus coronavirus ini bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaklukkan oleh desinfektan yang mengandung klorin. Jadi intinya
dia ini tidak tahan panas, makanya dia itu hidupnya itu di wilayah yang dingin tapi dengan kelembapan yang terlalu lembab. Nah, kenapa kita bisa sampai kena? Kan kita sekarang musim hujan, musim dingin, jadi itu ya makanya bisa masuk ke sini. Kalau seandainya kita musim panas mungkin kita nggak bakal kena gitu. Terus cara mengatasinya yaitu pertama disinfektan. Jadi semua jenis disinfektan ampuh buat mengatasi dari virus corona ini sendiri, terutama yang mengandung klorin ya. Ya, ini jenis virusnya ada protein, jadi dan ini nanti reseptor-reseptor yang akan hinggap ke pada tubuh kita, tubuh inang, sehingga dia bisa menimbulkan dari infeksi itu sendiri. Oh. Ya, coronavirus itu disebut dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditularkan melalui hewan. Jadi dari hewan ke manusia. Dan kelelawar, tikus bambu, unta, musa merupakan host yang biasa ditemukan untuk coronavirus. Jadi sebenarnya bukan hanya yang disebut ini, tapi semua jenis hewan itu bisa menularkan dari corona itu sendiri. Ya. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama dari kejadian SARS dan MERS. Makanya orang bilang yang sekarang ribut-ribut penyebabnya itu dari kelelawar. Tapi sebenarnya penelitiannya yang tentang dia kelelawar penyebab dari corona yang sekarang ini belum ada penemuan yang pasti. Tapi ya, karena ada dulu SARS sama MERS dari kelelawar, makanya orang udah ributin masalah kelelawar itu sendiri. Next. Ya, ini ada 7 tipe coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat ini. Ada alpha coronavirus, ada tipenya 229E dan NL63, 4 beta coronavirus, ini OC43, HKU, yang MERS sama SARS itu sendiri. Terus yang ketujuh ini yang sekarang ini yang COVID-19 ini sendiri. Dan COVID-19 ini sekarang ada 2 tipe, ada tipe L sama tipe S. Jadi udah mutasi. Jadi kemarin 2019 dia ditemukan, 2020 virusnya udah mutasi. Jadi yang terbaru justru virus yang terbaru yang ditemukan sekarang ini itu yang lebih parah, yang tipe S. Jadi ilustrasi transmisinya penularannya itu pertama ada virus dia hidup di inangnya yang seperti kelelawar, dia itu kelelawar dan dia itu keluar dan keluar baru ke manusia. Kopi dua dong, Pak Dokter. Kopi dua. Iya. Daerah kopi pada. Yang di luar berarti, jangan yang ada Kalau luar kita itu luar palsu. Bukan yang asli, yang beneran luar ini. Makanya orang dulu yang antara empat atau SARS itu orang ngiranya penyebabnya itu penularannya dari luar, padahal bukan. Sebenarnya ini dari kelelawar. Jadi kelelawar keluar baru ke manusia. Ya, prosesnya dia tadi dari protein yang tadi itu nempel ke ada namanya reseptor ACE. Reseptor ACE ini ada di kulit, saluran pencernaan, ada di tenggorokan. Jadi hampir semua badan kita ada namanya reseptor ACE. Jadi peluang kita terkena itu sangat besar karena semua reseptor itu ada gitu. Di tubuh kita hampir semuanya ada reseptor untuk tempat hinggapnya dari virus ini sendiri. Ya, seorang dengan infeksi yang menderita COVID ini melalui droplet. Droplet itu adalah tetesan seperti air liur gitu. Jadi kalau kita ngomong nyemprotin air liur itu jadi masalah. Air liurnya itu jadi masalah. Bukan dari napasnya atau yang lainnya. Tapi sekarang dari dropletnya itu sendiri. Dan penemuan strain terbarunya itu sekarang sudah dia itu dapat menular melalui feses sama kencing. Jadi udah sekarang mutasi, jadi udah berinfeksi sama kencing itu sendiri. Dan bisa saja yang lain, soalnya karena apa? Dia kan ada di reseptor itu sendiri. Dan reseptor AC itu kan banyak juga di saluran pencernaan. Kemungkinan itu menyebabkan dia bisa keluar dari sana, dari saluran pencernaan sendiri. Dari BAB sama kencing itu sendiri. Terus sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan satu benda. Tapi ada beberapa argumen, maksudnya ada yang bilang dalam beberapa jam kalau dia tidak di inangnya itu udah mati. Ada yang bilang sampai 48 jam baru dia bisa mati.
Tadi prinsipnya ya udah dia tuh mati pakai dengan disinfektan itu aja prinsipnya. Karena kalau dia mati di benda itu tergantung dari suhunya berapa, terus ada persesuaiannya juga kerja cepat atau nggak matinya. Ya ini adalah proses menempelnya di mana virus ada RNA dia menempel ke reseptor ACE kita, dari ACE kita nanti itu yang bereplikasi terus menginfeksi kita. Ya, gejala klinis demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih lesu. Dan demamnya itu biasanya 38 derajat, 38 atau lebih dari 38 derajat. Terus sekarang gejalanya udah tidak khas lagi, jadi masalah ini udah bukan demam batuk pilek lagi, sekarang udah bisa diare, bisa terus gejala nyeri-nyeri otot itu bisa. Jadi kesimpulannya sih karena dia itu bisa menginfeksi semua badan kita, jadi semua yang termasuk dengan organ kita itu pasti ada timbul gejala sesuai dengan organ kita itu sendiri. Ya, untuk diagnosisnya kita memakai patokan ini adalah kita di Indonesia ini kesepakatan ada dua, yaitu pasien dengan pengawasan sama dengan pasien dengan pemantauan. Kalau pasien dengan pengawasan ini yang ada di rumah sakit, sama kalau pasien dengan pemantauan ini yang diisolasi di rumah. Itu yang nanti tugas kita buat mengunjungi rumahnya itu sendiri. Ya. Ini yang pemantauan, nanti kalau dia garis yang kuning-kuning ini, itu yang kita pantau ya. Kita harus ada semua, jadi kriterianya misalnya nanti kalau kita pasien kita temui ada pasien demam, batuk, terus kita pergi ke sini, ya dan itu ada pemantauan ini yang harus kita duduk. Jadi bisa dilihat di tabel ya, tergantung dari itu kita tanya aja soalnya gejala sama yaitu ada kontak erat kasusnya dengan kontak yang dari Wuhan itu ya. Terus kategori pemantauan kalau kemarin di rumah sakit Selong Ya Allah, dari sana. untuk kategori pemantauan kemarin kita sepakati 14 hari ya. Memang kalau yang sekarang di sini bisa sampai 28 hari, jadi kita pantau selama 28 hari. Tapi kalau yang kemarin kita sepakati yang 14 hari. Karena proses masa fase inkubasinya itu ada yang bilang 2 sampai 14 hari, ada yang bilang 1 sampai 14 hari. Jadi kita sepakati 2 minggu. Jadi kategori pemantauan yang tinggal ya, kalau dia yang berwarna biru itu sudah masuk pemantauan. Kayak misalnya kemarin ada pasien pergi ke Malaysia pulang ke sini ya kita pantau karena dia kan sudah pergi ke negara tujuan itu sendiri. Ya kasus probable ini adalah kasus yang abu-abu, jadi hasil pemeriksaannya itu masih belum jelas. Jadi dan hasil kasus probable ini perlakuannya sama seperti kasus pada pengawasan. Dan kasus konfirmasi itu seorang yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang positif. Terus kontak erat adalah seorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dekat-dekat dalam radius 1 meter dengan pasien dalam pengawasan, probable atau konfirmasi. Kontak erat dikategorikan menjadi 2, yaitu kontak erat risiko rendah bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan, kontak erat risiko tinggi bila kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Kontak erat termasuk orang yang memiliki riwayat perjalanan ke provinsi Hubei, China pada 14 hari terakhir tanpa gejala sendiri. Ini bisa dibaca ya. Ya, penata laksanaan. Kalau untuk penata laksanaannya tentang corona ini nggak ada pelaksanaan khusus, cuma dia tuh sistemnya itu simptomatik doang. Jadi untuk penyebab virusnya, untuk penata laksanaan obat virusnya itu belum ditemukan. Ya, kita 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Kita 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit pneumonia seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang yang bisa lanjut, orang-orang yang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Jadi dibanding dengan MERS sama SARS ini memang yaitu kelihatan itu, kan lebih bahaya SARS sama MERS itu, tapi untuk tingkat penyebarannya itu cuma itu yang lebih tinggi yang corona ini. Terus ya angka kesembuhannya kan udah 50% yang gagal, 50% yang sembuh. Jadi cukup bahaya lah, apalagi besok semakin berkembang jadi otomatis semakin tinggi angka kesembuhan. Ya.
Berapa cara untuk mencegah penularan COVID ini? Ya, menjaga kesehatan dan kebugaran stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air sabun. Ketika batuk atau bersin, tutup hidung mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Hindari kontak dengan orang lain yang berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut. Terus gunakan masker dengan benar. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan. Terus menunda perjalanan ke daerah negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ini yang dari Kemenkes yang kita pantau ya. Ya. Intinya sih dari kalau kita di sini, kalau kita di puskesmas itu yang penting kita pakai APD kita. Intinya sih dari APD. APD-nya apa? Masker. Terus etika baru kita. Karena ada masker sekarang langka. Puskesmas masih stok. Baju astronot. Enggak, kalau kacamata untuk pasien pengawasan. Kalau untuk pasien yang masih pemantau kita nggak pakai kacamata, pakai masker. Minimal masker. Minimal ya, bukan maksimal, minimal masker. Maksimal. Terus etika batuk, terus cara cuci tangan, terus cara memakai masker. Masih ingat kan? Masih ingat atau belum lupa cara cuci tangan, etika batuk sama Masih. cara pakai masker? Cara cuci Ya. tangan. Masih atau enggak? Cara cuci Udah pada tangan lupa. masih sama-sama. Masker di WA lagi. Kalau masker udah pasti pada lupa. Belakang aja masih itu. Masih pakai maskernya ya gitu, udah nggak bener ya. Sebenarnya bukan apa, karena sekarang ini lagi rawan gitu loh. Kayak kemarin kan pada nggak ada tahu nih orang yang pergi ke Taiwan datang ke puskesmas, nggak ada yang tahu kan. Dan kita ini kan nggak bakal tahu pasien ini kalau kita nggak tanyain secara mendalam kalau mereka udah pergi keluar atau pergi gitu loh. Jadi kalau saya sih amannya pakailah masker dengan benar gitu. Ya, nanti kita praktekkan. Ya. Ini yang langkah cuci tangan. Next. Next. Ya ini ya. Ingat kalau kita ini yang paling penting ini apa namanya 5 waktu kita cuci tangan. Sebelum sentuh pasien, sesudah sentuh pasien, ketika melakukan prosedur sudah ekspos cairan pasien sama memegang semua lingkungan pasien. Jadi dari masuk sampai keluar kita harus pakai antiseptik sendiri. Ada air lepus tuh Pak Dokter.